Halo teman-teman, selamat datang kembali di galeri YouTube Wayang The People di segmen tokoh. Di segmen tokoh ini, kami akan sedikit mengulas tentang tokoh yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon. Mbah Kuwu Sangkan lahir sekitar 1423 Masehi. Beliau merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Menurut beberapa literatur, Mbah Kuwu sendiri mempunyai 5 nama, yaitu Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang, Haji Abdullah Iman, Syekh Somadullah, dan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Mbah Kuwu Sangkan terlahir 3 bersaudara, yakni Mbah Kuwu Sangkan, Raden Kian Santang, beserta Nyai Rara Santang dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Mbah Kuwu memiliki 2 istri, yakni Nyi Endang Gelis dan Nyai Ratna Lilis. Dari pernikahannya dengan Nyi Endang Gelis, beliau dikaruniai keturunan, Nyi Pakungwati yang kelak menjadi salah satu pendamping Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah sendiri merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbah Kuwu Sangkan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Lilis dianugerahi seorang putra bernama Pangeran Abdurrahman. Ayahnya, Prabu Siliwangi telah mencurahkan perhatian dan mendidik Pangeran Cakrabuana dengan ilmu kemiliteran, politik dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, ia diserahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak dan kesaktian. Mereka adalah Syekh Quratul Ain, Syekh Nurjati, Syekh Bayanilah, Ki Gede Danuwarsi, Ki Gede Nagakumbang, dan Ki Gede Bango Cangak. Sebagai putra mahkota, Mbah Kuwu mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya, Prabu Siliwangi. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tahta Cirebon di bawah kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh. Dan Mbah Kuwu merupakan raja pertama. Perjuangan Mbah Kuwu membangun Cirebon dan menyebarkan Islam dimulai pada usianya yang kala itu masih menginjak 25 tahun. Ia mulai berdakwah, hingga mencapai puncaknya saat ia menduduki singgasana kerajaan Cirebon. Dari situ ia memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah dakwahnya. Selain Panglima Ulung, Mbah Kuwu Sangkan adalah pelopor kebudayaan Pasundan Islami. Dalam masa 4 abad lamanya yaitu menaklukkan Pajajaran, keraton ayahandanya yang Hindu. Karena itu ia diberi gelar kehormatan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mulai memerintah Cirebon pada 1 Suro tahun 1445 Masehi. Mbah Kuwu juga memiliki kriteria kepeloporan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Ia senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya, dan melestarikan dan mengembangkannya. Dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, Mbah Kuwu mulai berkeliling ke setiap daerah, diantaranya daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor, yang kemudian mengalir ke Banten. Dari proses dakwah tersebut, wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian, ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sana lalu didirikan keraton baru yang dinamakan Keraton Pakungwati. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendiri keraton Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Namun, yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Mbah Kuwu Sangkan wafat pada tahun 1500-an Masehi atau abad 16 awal. Sumber sejarah lain menyebut, tahun 1529 Masehi. Menurut beberapa catatan sejarah, Mbah Kuwu Sangkan menyukai sejumlah hewan,
yakni kucing candramawa, macan samba, dan kebo dongkol bule karone. Ketiga hewan tersebut diyakini sudah punah dan sekarang menurut kepercayaan orang setempat ketiga hewan itulah yang menjaga makam Mbah Kuwu. Menarik bukan? Masih banyak kisah dan sejarah yang akan kami ungkap, tapi sebelum itu, pastikan teman-teman subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini. Kritik ataupun saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar, atau bisa email kami di wayangthepeople@gmail.com. Sampai jumpa di video selanjutnya, matur nuwun.